Pernah kepikiran nggak sih mana yang lebih penting buat sukses, bakat dari lahir atau kerja keras mati-matian? Nah, kali ini kita bakal bongkar sebuah formula yang cukup unik yang mungkin bisa ngasih kita jawabannya. Iya kan, perdebatan soal bakat lawan kerja keras ini udah dari kapan tahu. Tapi, gimana kalau ternyata ada rumusnya? Ada loh cara buat ngitungnya. Nah, sumber yang kita bahas ini ngasih sebuah formula yang jujur aja cukup berani. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari formulanya itu sendiri, terus kita lihat komponen-komponennya, sampai nanti ada studi kasus yang wah bener-bener bisa bikin kita mikir ulang. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Jadi, pertanyaannya, gimana sih cara kita ngukur posisi atau kedudukan kita di dunia? Menurut kerangka kerja ini, jawabannya tuh bukan sesuatu yang misterius. Malah, katanya, ini semua bisa dijelasin lewat sebuah persamaan perkalian yang simpel banget. Dan ini dia formulanya. Kedudukan kita itu sama dengan irodat dikali kodrat. Apaan tuh irodat sama kodrat? Gampangnya, irodat itu adalah semua pilihan dan usaha kita. Sementara kodrat itu adalah modal bawaan lahir kita. Nah, biar lebih jelas, yuk kita kupas satu persatu. Sip, kita mulai dari yang pertama dulu ya, irodat. Ini pada intinya adalah semua hal yang berkaitan dengan kehendak dan pilihan kita sebagai manusia. Lebih gampangnya lagi, irodat itu ya total dari semua tindakan dan keputusan yang kita ambil sepanjang hidup. Dari hal kecil kayak milih buat olahraga pagi-pagi ketimbang lanjut tidur, sampai keputusan besar kayak kerja lembur buat ngejar proyek. Semuanya itu irodat. Eits, tapi tunggu dulu. Nggak semua pilihan itu nilainya sama loh. Menurut kerangka kerja ini, ada tesnya. Setiap pilihan yang kita buat itu diuji kemurniannya. Apakah pilihan itu didorong sama niat baik, sama fitrah kita buat jadi lebih baik, atau jangan-jangan cuma karena nafsu sesaat? Nah, jawabannya ini krusial. Kalau niatnya murni, nilainya jadi 1. Kalau enggak, ya nilainya 0. Oke, irodat udah. Sekarang kita pindah ke variabel kedua dari rumus tadi, kodrat. Nah, kalau kodrat ini bisa kita anggap kayak kartu yang dibagikan ke kita pas lahir. Ini soal bakat alami, soal modal dasar yang kita punya. Yang perlu dicatat nih ya, ini tuh bukan soal kita lahir di keluarga kaya atau miskin, atau lingkungan kita gimana. Bukan, ini murni soal paket internal kita. Cetak biru fisik dan mental yang udah nempel di diri kita dari sananya. Cetak biru ini atau kodrat internal ini dibagi lagi jadi 4 komponen utama. Ada raga, ini soal fisik dan kesehatan kita. Terus pikir, ini soal logika. Lalu akal, yang nyangkut soal nalar dan imajinasi. Dan yang terakhir, rasa, ini soal kecerdasan emosional. Biar gampang bayanginnya, tiap komponen tadi itu ada skornya. Anggap aja skor 1.0 itu standar atau normal. Nah, kalau skor kamu di atas 1.0, berarti di area itu kamu punya bakat alami. Sebaliknya, kalau di bawah 1.0, ya berarti itu jadi tantangan buat kamu. Oke, ini mungkin kedengaran agak abstrak ya. Biar lebih kebayang, kita langsung aja masuk ke studi kasus yang disediain sama sumber kita. Ceritanya tentang 2 anak kembar identik namanya Lily dan Lala. Nah, ini bagian yang paling seru. Walaupun mereka kembar identik, secara fisik mirip banget, ternyata kodrat mereka, si cetak biru internalnya itu, beda jauh. Kita lihat Lily dulu. Dia ini punya kelebihan di raga dan pikir. Jadi dia tuh kuat secara fisik dan jago banget soal logika. Tapi di sisi lain, akal dan rasanya di bawah standar. Jadi kalau di total, skor kodrat dia itu 0,94. Sedikit di bawah rata-rata. Nah, sekarang kita lihat Lala, saudarinya. Dia ini kebalikannya. Justru akal dan rasanya yang luar biasa tinggi. Dia kreatif banget, imajinatif, dan juga punya empati yang tinggi. Ini bikin total kodrat dia jadi 1,18. Jauh di atas rata-rata kan? Kalau kita bandingin langsung, jadi jelas banget ya. Dari garis start, Lala ini punya modal bakat bawaan yang jauh lebih gede dibanding Lily. Dia lebih berbakat secara keseluruhan. Terus apakah ceritanya berhenti di situ? Tentu aja enggak. Ingat kan masih ada faktor kedua yaitu irodat alias pilihan dan usaha. Nah sekarang kita coba masukin variabel ini ke dalam cerita mereka dan lihat deh apa yang terjadi.
Coba kita bayangin skenario ini ya. Si Lily yang sadar modalnya pas-pasan, dia jadi kerja keras banget. Dia belajar mati-matian, skor irodatnya atau usahanya kita kasih angka 1,5. Nah sebaliknya, Lala yang ngerasa udah dikasih bakat dari lahir, malah jadi santai. Usahanya cuma setengah-setengah, skor irodatnya cuma 0,75. Terus gimana hasil akhirnya? Kalau kita kalikan kodrat dan irodat mereka, hasilnya wow. Lily yang tadinya kalah modal, dengan usaha kerasnya, skor akhirnya jadi 1,40%. Sementara Lala, yang modalnya lebih besar tapi usahanya seadanya, skor akhirnya malah anjlok jadi 0,88. Lily bukan cuma nyusul, dia nyalip jauh banget. Ini bukti nyata kalau usaha keras itu bisa jadi pengali yang luar biasa. Jadi, apa nih artinya semua ini buat kita? Pelajaran apa yang bisa kita petik dari formula kehidupan yang menarik ini? Pesan utamanya tuh kuat banget. Kodrat atau bakat bawaan itu cuma titik awal, bukan penentu segalanya. Justru irodat kita, pilihan-pilihan dan kerja keras kita, itulah yang jadi faktor pengali. Jadi bukan soal seberapa bagus kartu yang kita dapat, tapi soal seberapa jago kita mainin kartu itu. Ini jadi bahan renungan buat kita semua. Kalau hidup kita ini ngikutin formula tadi, variabel mana yang mau kita fokusin? Apakah kita mau terus-terusan mikirin modal bawaan kita yang mungkin kurang? Atau kita mau fokus buat naikin skor irodat kita, skor usaha kita setinggi-tingginya? Karena pada akhirnya, semua kekuatan itu ada di pilihan kita.